Gue nggak tahu. Kalau kayak gini lapornya kemana? Apa damkar? Lapor ke damkar kali ya. Maksudnya, lu tahu ada berita terbaru nggak? Damkar bahkan sampai ada di titik disuruh ngusir setan nama warga. Dan bisa. Lu pada teriak-teriak, koruptor 271T, 271. Anjir. Nih, kemarin di internet ada yang bilang, orang-orang ini tuh marah-marah sama koruptor gara-gara kesel koruptornya korupsi atau kesel gara-gara mereka nggak dapat bagian. Nah, tadi kata Mbak wes nih. Nih ya karyawan nunjuk-nunjuk ini karyawan kayak bos aja. Halo, selamat pagi calon jenazah sekalian. Bagaimana kabar? Semoga sehat walafiat, amin, lancar, damai, sentosa. Selamat kembali beraktivitas setelah liburan panjang. Gak enak banget tuh pasti. Nggak enak banget bro. Aduh, masih kebayang-bayang kemarin lu pergi-pergi kan, jalan-jalan. Kemana nih jalan-jalannya? Semoga di antara lu gak ada yang ke Bogor sih. Maksudnya, bro, Bogor kemarin tuh lagi, wah kayak gak masuk akal. Maksudnya, di semua tempat ketika liburan panjang, apalagi tempat wisata, macetnya Masya Allah bukan main. Beruntunglah kamu yang memilih tidur. Karena apa? Karena, ya, lu lihat di Bromo men, 2 jam habis buat ngantri di toilet doang. 2 jam. Lu lihat antriannya sepanjang apa? Lu lihat orang udah sekebelet apa? Lu bayangin kalau lu ada di tengah-tengah antrian ini terus lu kebelet bokir. Nah, gimana? Nah, lu tahan tuh sampai biru. Tapi kayaknya nggak 2 jam juga. Nggak tahu ya. Antriannya panjang sih. Kamar mandinya di sini. 100 orang ada nggak? Sampai belakang. Oh, antriannya bahkan di sini berbelok. Asik. Oh, dan ada 2 antrian. Ada yang ke sini, ya Allah. Bawa plastik, besok-besok bawa plastik hitam. Atau sebelum berangkat lu beli toilet portable dulu nih, segini nih. Nah, bisa nih, taruh di atas mobil. Anjing fair banget. Gue sih gak kebayangin deh gimana rasanya ngantri ini. Ramai banget men. Dan ini baru Bromo loh, belum Bandung. Kemarin teman gue yang rumahnya di Bandung pada nyerah semua. Kayak kagak ada yang keluar. Di Ciwidey kagak jalan. Terus di Kopi Klotok ya. Lu ngantri situ di Kopi Klotok ya. Yang kasihan sih Bogor ya. Gue kasihan karena gini, ada beberapa berita yang membawa perkara macet, tapi kayak kalimatnya menyedihkan. Niat berlibur dan kepingin happy malah berujung frustasi. Itulah yang dirasakan seorang wisatawan Wiwin asal Tambun, Jawa Barat saat terjebak macet di jalur puncak Kabupaten Bogor. Anak-anak rebel semua. Kita tadinya mau happy-happy malah jadi nyiksa anak. Iya, karena apa? Karena orang juga tahu kalau liburan Bogor pasti macet. Enggak, ini kita nggak terjadi sekali 2 kali loh. Ini udah berkali-kali. Dan bahkan orang udah bosen ngebahasnya. Orang juga udah pasti muak ngedenger video itu kayak macet lagi, Bogor lagi. Karena apa? Karena udah pada tahu kalau Bogor waktu liburan kagak gerak. Sama seperti Wiwin, ada wisatawan lain dari Tangerang Selatan terjebak macet dari siang hingga malam. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam belum dibuka juga. Gara-gara terjebak imbas sistem satu arah atau one way dari Puncak Pas hingga kilometer 48 plus 200 Gadok arah Jakarta. Jadi kayak jalur dari atas belum kebuka-buka nih. Karena apa? Karena mungkin dari bawah masih ada yang berangkat. Nah itu, gue gak tahu, keputusan buruk men untuk ngebawa orang liburan ke puncak di liburan panjang. Ya kalau misalkan lu udah siap dengan macet-macet di jalan, lu siap dengan semua apa, kayak toilet portable lu taruh mobil, ada TV, apa segala macam, ya mungkin itu masih oke gitu. Tapi kalau bawa anak kecil kesian banget lah, kayak waduh, kenapa nih?
Sekarang kita tahu kenapa milih presiden aja rakyat kita nggak mampu lah, milih waktu liburan aja nggak becus. Wah, tiba-tiba presiden di bawah. Waduh. Bener sih, saran gue kalau misalnya lo mau ke puncak, ya weekdays, lo ambil cuti tuh weekday. Atau ya tidur di rumah, tidur aja. Kayak kagak belajar dari pengalaman. Atau lo naik buruk, lo tau buruk gak? Naik Griffin, nah itu nggak apa-apa. Punya helikopter sendiri mah beda urusannya. Masalahnya, kalau misalkan liburan macet, sampai tempatnya ternyata rame, berakhir tidak menyenangkan, pulangnya macet lagi, ketahan 9 jam, tiba-tiba di tengah semua itu hujan, dan gede, menurut lu bakal gimana? Anjir, ini perkara banjir menyebalkan sekali loh kalau dipikir-pikir. Bisa lewat nih Terminal 2 ya. Jadi, malam Imlek kemarin, banyak yang mikir kalau apakah ini hujan 5 tahunan atau apa segala macam. Gue juga nggak gitu tahu pasti. Tapi intinya banjir nggak masuk akal, bro. Masa tiba-tiba di Bekasi? Dulu tahu kan Bekasi yang sering kali gue ceritakan itu, yang kalau misalkan hujan gue dapat res-resannya doang, dapat bendungnya kagak dapat hujannya. Gara-gara di sini banyak proyek. Tapi kemarin hujan dari pagi, dari menjelang siang sampai subuh. Bangun-bangun kerendam, serem banget. Dan ternyata di semua tempat, gue sih selalu membayangkan gini, maksudnya Bekasi gue adalah Bekasi yang kalau misalkan hujan itu dapat sisaan doang lah, dikit doang. Kalau misalkan di tempat gue sisaan dikit doang aja segini, bagaimana di tempat lain? Dan ternyata bener, Kelapa Gading banjir, Monas lo banjir. Nih, Monas lo banjir. Cengkareng lo CGK apa? Bandara banjir, buset. Separah itu, coba lu bayangkan, lu lagi liburan. Lagi liburan aja nih. Di kepala lu happy menjalankan liburan itu. Tiba-tiba lu ngeliat berita, anjir, hujan, anjir, rumah gua gimana nih kebanjiran. Dan itu terjadi di sini. Ada tetangga gua nih kayak bestian sama istri gua gitu. Terus kayak istri gua ngupload story kayak, wah, ikan mujair, ikan lele, banjir apalah itulah. Terus dia langsung nge-WhatsApp kayak, banjir, baru mana masih di Bandung. Oh, panik gila, bro. Untuk orang-orang yang bilang kayak, hujan itu menyenangkan, hujan itu seru. Iya sih, ada berkahnya di sana. Tapi untuk orang-orang yang mencintai hujan, lu pasti nggak pernah ngerasain rumah lu banjir, atap lu bocor, kulkas lu belum dinaikin, resiko kulkas rusak rendam. Makanya susah. Gak tau banjirnya kayak apa ya. Dan di Bekasi, di Bekasi serem aja. Kenapa? Karena berita-berita kocak. Di Bekasi, di Pondok Ungu, ada ular. Nah, bro, emang Bekasi brong banget, bro, sumpah, bro. Ada ada ular gede. Masuk ke pomaan ini, bisa dah. Ada ular gede, terus juga udah begitu, ada buaya. Di Babelan, kalimatnya segitu. Dan ini cukup menakutkan di awal-awal. Karena apa? Karena anjir, kenapa ada buaya di Babelan? Gue kira di Babelan kalau ada buaya cuman aku ngechat sama kamu doang. Ternyata bener ada. Tapi setelah gue cari tahu, ternyata ini video bukan dari Babelan. Dan video lama ternyata. Videonya itu datang dari 2022 di Bogor. Dan ini adalah buaya yang udah jinak. Makanya ketika ada video ini kayak nggak panik gitu orang di rumah itu. Soalnya emang kayak katanya buayanya udah jinak. Jadi bukan di Babelan ya. Ini hoak. Buaya hoak gitu. Semoga kita nggak banjir lagi sih, men. Semoga terang, anjir. Butuh waktu 2 hari untuk makan surut di tempat gua. Gelo. Oh, kita akan balik ke pembahasan dari apa-apa yang ada di internet yang rame. Dan ini ada update dulu dari yang kemarin. Kita sempat ada bahas perkara ini. Orang ngamen yang dikasih 1.000 marah-marah, ngamuk, nunjukin mobil apa segala macem. Terus ternyata dia masih keliling. Semoga Tuhan memberkati. Viral kali lagi ya. Handphonenya pada keren loh. Apalagi Iya, sebenarnya yang masih palsu ini. kalau yang asli, jadi kameranya jernih bagus sekali, lebih terang. Kalau Ini tante cantik banget ini di sini.
Dia tetap bisa bersikap seolah-olah biasa aja ya. Setelah digoreng habis-habisan di internet, setelah dimarah-marahin banyak orang gitu. Gue nggak tahu apakah dia tidak membuka internet sering kita atau gimana. Tapi kayak dia nggak menganggap yang kemarin adalah perkara serius. Kayak nggak jerah gitu. Ya kali. Kenapa tante viral kemarin? Kemarin. Gara-gara apa? Enggak, ya kalau ceritanya dia sih katanya Begitu. merasakan terus pemaksaan, tapi kan dia nggak tahu cerita aku, cerita aku. Cerita kamu Apalagi seperti apa? netizen banyak banget yang nggak suka sama aku. Si nenek keluar. Lu tahu nggak alasan kenapa nggak sukanya? Ya karena kelakuannya begitu. Asir, harus gue ingetin kalau dia udah memalak terus ada video lain dia maling. Bisa Ini aja udah yang belum ya jangan dilakukan lagi. Yang penting semoga netizen kata-kata hari ini netizen yang nggak suka semoga lebih mampu dari aku biar puas yang lihat konten saya dan viralin saya. Iya, amin. Semoga Tuhan memberkati. Viralin balik lagi. stres semua. Gue nggak tahu sih kenapa dia masih bisa bersikap seolah-olah semuanya baik-baik aja ya, yang padahal dia udah habis banget. Mungkin karena emang nggak tahu pihak kepolisian tidak yang menganggap ini kasus yang serius. Satpol PP atau apa itu tidak menganggap ini sesuatu yang serius karena mungkin kasus apa namanya pemerasan kan delik aduan. Jadi kayak cuma bisa diproses kalau misalkan korban membuat pengaduan dan kayaknya korban belum ngebikin pengaduan yang kemarin. Terus juga mengganggu ketenangan orang lain. Pokoknya kan ya kayak semacam delik aduan juga. Jadi kayak mungkin karena belum ada yang laporin atau menganggap ini perkara yang serius, dia akan tetap bisa bebas ngapa-ngapain gitu. Yang padahal men kita udah sempat ngelihat video dia maling di counter kan. Maling kabel. Atau mungkin dipikirnya kabel bukan barang yang mahal-mahal banget, makanya dia nggak kena apa gimana? Gue nggak tahu. Kalau dibilang aneh ya aneh sih sebenarnya. Tolong kenapa miring mulu palanya? Rambutnya berat. Rambutnya berat banget. Ada mobil di situ ada mobil. Wah, si paling punya mobil. Itu lehernya kekunci setang. Kocak banget. Gue gak tahu kalau kayak gini lapornya kemana? Apa damkar? Lapor ke damkar kali ya? Maksudnya, lu tahu ada berita terbaru nggak? Damkar bahkan sampai ada di titik disuruh ngusir setan nama warga dan bisa. Masa ngusir orang stres gak bisa? Bisa gue, bisa. Telepon damkar ada orang stres, bisa gue yakin bisa. Sudah. Nih, petugas damkar shock ditelepon warga minta tangkap setan. Nah, laporan tak ditolak, kasih damkar bilang kami siap. Nah itu setan aja lo ditangkap. Setelah gue cari tahu beritanya, ternyata kejadiannya itu 2024. Nih, kejadian di luar nalar itu dialami pada 2024 lalu, jam 9:30 malam. Ada ibu-ibu yang mengeluh rumah yang belum lama dia tempati ada hantu yang mengganggu. Telepon damkar, halo damkar tolong ada setan. Dia bilang ada setan yang sering ganggu. Terus di salah satu tim damkar tersebut, lucu nih, di salah satu tim damkar tersebut ada yang terbiasa atau mampu mengusir makhluk halus. Ketemu langsung gas berangkat. Akhirnya dilakukan ritual pengusiran setan itu sampai jam 2 dini hari baru selesai. Dari jam 10 sampai jam 2 dedikasi, bro. Anjir, coba lu bayangkan ini ibunya nelpon instansi yang lain, kira-kira akan seperti apa ya? Damkar, bro. Lu lihat. Polis Inggris, Polisia Itali, Polisia Spanyol, Polisia Jerman, Politi Denmark, Polis Turki, Swedia, Finland, damkar Indonesia. Let's go. Ketik setuju di kolom komentar untuk menaikkan anggaran damkar. Mantap. Supaya damkar udah mah gitu bisa nangkep-nangkepin orang jahat. Nah, seperti orang-orang ini. Ini kurang jahat apa, men? Anjir, bridgingnya dari tadi bagus-bagus banget. Bangga gue. Bridgingnya bisa. Tapi ini jahat, emang bener dah. Ada jeruk lagi dibawa sama mobil. Mobilnya kecelakaan, jatuh. Diambilin nama warga. Men, ini cerita lama, men. Lagu lama kaset kusut. Maksudnya udah jatuh ketimpa tangga. Jadi ada pickup ditabrak truk di puncak. Muatannya jatuh dan jeruk kayaknya. Ini tipikal jeruk-jeruk yang
emang buat imlekan. Tiba-tiba diambilin warga. Jadi rebutan. Coba sejarahnya apa? Minyak, dedek, lele, jeruk sekarang orang gak belajar. Astagfirullah banget kata gua mah. Mental maling. Mobil pickup yang bergur. Gimana? Bro, anjir. Ini kalau terjadi di Jepang, negara-negara luar, gue nggak bisa membayangkan orang-orang yang bakal ngambil kayak gini ya. Tapi mereka sangat pede sekali loh. Dan mereka ngebawanya sekeranjang-keranjangnya. Ini rugi berapa juta? Ada gila-gilanya gue liat, kata gue kumpulin, bantu angkat, balikin ke mobilnya. Bisa. Kagak perlu dicomot-comotin. Nanti juga kayaknya bakal dikasih imbalan sama abang-abangnya kayak ini bang, satu-satu gitu. Ini otaknya emang. Lu pada teriak-teriak, koruptor 271T, 271, anjir. Nih, kemarin di internet tadi bilang, orang-orang ini tuh marah-marah sama koruptor gara-gara kesel koruptornya korupsi atau kesel gara-gara mereka nggak dapat bagian. Nah, bro, ayolah jeruk. Emang itu nyampe ke perut? Lu kagak takut perut lu meledak abis itu anjir lu pada boker segede-gede semangka, mampus lu. Emang di videonya sempat ada kalimat ini. Dalam hal ini pemilik buah telah mengizinkan jeruknya diambil warga. Tapi menurut lu karena apa diizinkannya? Ya karena kalah pada banyak anjir orang-orang ini gak jelas. Tebak SDM. SDM super rendah anjir, lu dikatain SDM super rendah di TikTok. Wah, itu udah grade paling bawah anjir. Gak nyampe hati gue ngeliat ekspresi abang-abangnya tuh kayak sedih banget pasti. Gak rezim, gak rakyat, sama-sama maling. Ini kalau misalkan mereka makanin jeruk sambil ngeliat berita ada orang korupsi terus mereka marah-marah, nggak valid, nggak. Orang-orang gini tidak berhak untuk ngomel-ngomelin koruptor. Karena apa? Karena mereka kalau dikasih jabatan kayaknya sama. Jeruk yang cuma segitu aja diambilin, gimana kalau duit miliaran? Oh, bebusa mulutnya pada. Dan di Bogor doang, di Lampung juga ada. Di Lampung ada mobil, muatannya duren. Jatuh, bukannya ditolongin, diambilin sama orang-orang. Dan gak cuma duren yang diambil-ambilin, tapi juga ada uang 1,5 juta milik supirnya. Dan STNK diambil. Mobil lagi terbalik. Bantuin goblok. Udah ngomong banget tuh orang-orang ini. Yang ada di kepalanya tuh kayak, wah ada mobil jatuh, bantuin ngambilin duren. Ah, dong banget orang-orang ini loh. Dan ada yang dimakan-makanin, anjing. Dibuka, dibelah. Biasa kagak kepake otaknya pada. STNK lo men, STNK. Ada dalam mobil itu ada duitnya diambil, ada STNK diambil, mau digade tuh. Mobil bukan punya dia. Lah goblok banget kata gua. Kayak gak ada empatinya. Angkut dijarah semua. Dan apa yang kamu ini yang hilang apa? Aduh sedih banget. STNK dan uang tunai. Uang tunai berapa? 1,5 juta komandan. Aduh. Raib dijarah oleh masyarakat sini komandan. Kalau gue bingung berkata-kata gimana. Maksudnya kalau otak lu beli hasil thrifting di Gunung Lawu, jangan goblok banget semua sih. Aji mumpung banget bro. Aduh capek banget. Gila dah. Enggak, negara maju enggak, belum, masih jauh kita dari negara maju, enggak.
Jadi debu semuanya, jadi debu. Aneh banget orang stres. Nggak jadi daging gini. Lu makan durian itu, lu berak sekulit-kulit durian, mampus, pantat lu tajam, mampus. Nggak jelas semua, mampus. Ini lagi orang bikin emosi aja orang. Januari itu kerasa lama karena kelakuan orang-orang nggak danta. Kalau nggak maling di tempat orang kena musibah, maling di counter. Nah, jadi ceritanya di sini ada orang, dia tuh kayak nggak tahu, mintain duit so-called pengamanan, so-called buat keamanan, minta duit 100.000 ke counter, tapi kondisinya yang ngamuk-ngamuk begini. Kayaknya petantang petenteng, barang-barang dilempar-lemparin, maksudnya, lu lihat, lu kesel nggak men kalau tempat usaha lu datengin orang-orang kayak gini? Ngamanin kagak, malah bikin kerusuhan. Anjir gayanya sengak banget. Dan ini kan di videoin pakai CCTV gitu kan. Ketika video ini rame, kesebar terus akhirnya ada ancaman ke kepolisian, dia datang lagi. Kalau banyak-banyak kalian tuh lanjut sini bang. Dia datang lagi, balik lagi, ngancem. Anjing, kata gua, lu siapa? Premannya malah nantangin balik. Katanya di video, gue juga ada backingan, gitu katanya. Anjir, berani banget. Orang-orang goblok ini apa nggak sadar kalau internet makin luas? Mereka bisa ketangkap terus habis di penjara, dipukulin temen-temen lain. Nah, gimana? Sebenarnya di sini kelihatan ketika dia udah dilaporin mukanya panik. Oh, panik gila karena apa ya? Karena kita lagi bicara kepolisian. Terus akhirnya apa? Akhirnya ya ditangkap ya, kocak. Tersangka atas nama Dika Herlangga. Ngaku kebal hukum dan punya backingan. Preman di Ciputat yang pala konter pulsa ditangkap polisi. Iyalah, karena apa? Karena kalaupun lu bener punya backingan, ini urusan apa polisi, ditangkap, mampus lu. Bibirnya jengat anjing, kayaknya ditampol orang di jalan sumpah. Ciputat. Lanjut ya. Ini adalah sebuah perkara di mana perkaranya sangat segala macam, di mana perkaranya ramai sekali, penuh dengan emosi. Gue yakin ketika lu ngelihatnya lu akan kesel. Intinya ini adalah tentang sebuah video yang ngasih lihat abang ojol berantem sama karyawan toko cat gitu, toko bangunan atau toko cat, gue nggak tahu pasti. Tapi intinya debat. Abang ojolnya berniat untuk memviralkan kejadian ini dengan maksud supaya kelihatan mbak karyawannya salah. Ternyata, turn out, videonya backlash ke dia dan abang ojolnya yang jadi diomelin sama warga. Karena apa? Nih, biar gue tunjukin videonya, biar lu ikut bingung dan kesel juga. Terus? Ya ini kesel, masa kan tadi bilang katanya nggak bisa bawa. Iya, saya kan udah telepon. Udah telepon dari tadi. Telepon itu masuk Hah? medianya ya dia kan, telepon ke toko dia harusnya bisa dia datang kan. Iya, udah. Terus tadi kenapa nyolot mbaknya? Lah, masih tadi marah-marah katanya nggak bisa bawa kata. Ya udah kan kata mbak tadi ada driver yang bisa naikin. Ya udah coba naikin ke motor. Bisa, saya di depan. Ya udah naikin. Ya udah naikin. Ya udah naikin. Saya balik lagi ya. Ya udah naikin, saya jauh pick upnya ya udah. Mas mau bawa atau enggak? Ya udah, enggak udah. Tadi kata Ya udah jawab. kata mbak, wes, nih ya karyawan ya. Mas kalau mau Karyawan. Enggak, gua udah berulang kali ngeliat video ini, tapi gue tetap kesel karena apa? Karena kok kalimatnya begini banget orang, astaga. Nunjuk-nunjuk, ini karyawan, kayak bos aja. Kasih tahu sama, tanya jawab, ya udah. Ya, tadi kata ya udah jawab. kata mbak, wes, nih ya karyawan ya. Mas kalau mau Karyawan ya. tadi. Iya. Ya udah iketin. Ya udah iketin. Ya udah mbak yang ngentak-ngentak saya. Siap-siap viral ya, Mbak ya. Siap-siap viral ya. Hati-hati, Mbak ya. Ini kesel banget, apa sih siap-siap viral.
ini yang gue takutkan, men. Gue takut banget kata viral itu berubah menjadi sesuatu yang digunakan untuk mengancam orang, yang padahal kita nggak tahu nih bener atau salahnya gitu. Hati-hati ya, Pak ya. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati viral, Pak ya. Hati-hati viral ya. Udah nggak mau ngedengerin orang ketawa-tawa. Saya baik-baik kok. Saya teleponin. saya baik-baik. Ya udah. Ya udah, saya baik-baik. Saya baik-baik. Ya udah. Aduh. Pusing nggak, men? Pusing. Bukan lagi. Capek banget ngedengerinnya. Tadi tuh ketika record yang awal, ini tuh record kedua, men, sebenarnya. Tadi tuh ketika record awal, gua tuh rada terlalu menggebu-gebu dan marah banget, sudah kesel banget. Kenapa perkara yang kayaknya bisa diobrolin baik-baik berubah menjadi perkara yang harus serame ini, men? Lu kalau lihat di TikTok, keramaiannya luar biasa. Karena apa? Karena penuh emosi. Bener-bener yang marah-marah. Meskipun demikian, pada akhirnya kita masih bertanya-tanya, ini yang dipermasalahkan tuh sebenarnya apa? Apakah perkara cuman gak bisa ngangkat si chat ini ke atas motor? Apakah perkaranya adalah perkara berat barang yang tidak sesuai antara marketplace sama kenyataannya? Karena kan ini katanya transaksinya tuh terjadi di Tokopedia. Apakah problemnya di sana ya? Kita nggak tahu. Gue tuh harus berusaha untuk meredam amarah gue, untuk berusaha ada tenang di tengah-tengah gitu. Gue takutnya ini akan jadi perkara kiri dan kanan yang saling punya argumen. Meskipun pada akhirnya ya ngelihat mas-mas ini nunjuk-nunjuk apa segala macam, sangat aneh. Ngobrol lah baik-baik. Gunakan teh, kopi, sariwangi tuh, sariwangi. Biar hati tentram aja. Placement tiba-tiba. Gua nggak tahu ya, gue bikin video ini kecepatan atau gimana. Karena belum ada penjelasan dari pihak ojolnya yang lebih spesifik, yang lebih rinci gitu. Ini dia cuman di video yang pertama kali naik, deskripsinya cuman, saya driver ojol dapat orderan ke toko bangunan dan karyawannya bentak-bentak saya. Saya awalnya baik-baik ya semuanya gitu. Apaan? Sedangkan kalau kita lihat dari klarifikasi mbak-mbak karyawannya, klarifikasinya sedikit menjelaskan. Saya emang karyawan toko ya, maksudnya kayak saya kerja di situ. Saya emang biasa dapat gojek-gojek yang rese ya, marah-marah, tapi nggak sampai kayak masnya video-video tanpa izin. Oh, sering marah-marah. Kenapa marah-marah mereka? Gitu ya. Oke, ini singkat aja ya. Saya nggak mau klarifikasi karena saya nggak salah. Saya cuma jelaskan aja dari awal, saya nggak ada maki-maki sama sekali. Saya baik-baik tanya hak masnya mau dibawa atau enggak. Nggak dibawa nggak apa-apa, dibawa juga ya silahkan. Itu hak masnya sebagai ojol. Nah dari situ awal-awal dia udah mulai bahasanya gua lu ya, saya aja bahasanya mas gitu ya. Dia udah nanya kayak gue gimana bawanya gitu kan. Terus kayak ini jauh gitu. Anjing udah kayak cewek banget. Personal banget tuh. Terus kayak awalnya tuh saya cuma nanya, biasanya saya bilang di depan itu bisa dibawa biasanya Gojek ya. Tapi dia kayak ya udah gitu. Sedangkan dia nggak mau bantuin saya naikin ke motor tersebut, nggak mau pegangin motor tersebut. Kan kalau motor dia jatuh nanti saya yang dicaci maki di video-video. Motor gue jatuh sama karyawan toko, begini. Ya kan siapa tahu lambenya kayak cewek. Oke, sebelumnya saya udah update ya di Instastory gitu dengan akun Kak Meki Sefri Herdiana, kalau nggak salah ya namanya. Itu akun tersebut. Apa? Beliau cuman punya akun ya kalau nggak salah, dan itu katanya ojol tersebut bilang pakai akun kakaknya. Kalau emang Kak Meki kakaknya, tolong ya Kak Meki, ini adiknya tolong diurusin dong. Kak Meki gimana ini adiknya Kak Meki? Astaga. Aduh. Ojol lebay, tolong ya Gojek Indonesia ini ditindaklanjuti. Saya ada bukti CCTV dari awal ojol tersebut datang. Saya tidak terima beliau videokan. Saya harap mas-mas yang pakai akun Kak Meki segera datang dan silaturahmi dengan saya. Mantap. Iya biar jelas gitu. Gue pengen tahu problemnya di mana.
Orang kan di sini kayak berusaha ngasih tahu kayak orangnya yang mana, ojolnya yang mana, apa segala macem. Gua nggak bisa ngasih lihat sekarang ya, takutnya ntar yang gimana gitu. Cuman gue tuh berusaha untuk menenangkan diri gitu. Problemnya tuh sebenarnya apa? Kalau dari kalimat di awal itu mbaknya menjelaskan kayak, ya udah ini mau dibawa atau enggak. Berarti kan pertanyaannya, emang ada hal apa yang sampai ngebikin orang meragukan diri mau bawa apa enggak? Bisa jadi emang drivernya lagi rese, tapi bisa jadi juga ada perkara yang tidak kita pikirkan. Tadi gue sempat nyari ya, sebelum akhirnya gue record ulang, gue sempat ada nyari. Kan ini chat yang dimaksud, yang chat yang lagi dibahas itu Jotun Jota Plus. Terus gue carilah di TikTok Jotun Jota Plus. Dari ukuran-ukuran yang ada, yang gue ketemu cuman ukuran 5 kilo sama 25 kilo. Isinya 18 liter. Nah, ini menimbulkan pertanyaan juga di kepala gua. Berarti di pengirimannya, di berat pengirimannya itu beneran 25 kilo atau enggak? Karena kenapa ada nadanya karenanya? Karena maksimal berat barang untuk gosen instan yang pakai motor itu 20 kilo. SMD 7 kilo. Kalau misalkan milihnya gosen car itu dari 20,01 kilo sampai 150 kilo. Ini kan kita lagi bicara 25 kilo. Berarti tidak pas untuk kita lagi masukin ke perkara motor. Iya kan? Ini yang dari tadi ada berkecamuk di kepala gue. Maksudnya gue gak pengen kecelek lagi sama kasus kayak Audrey nih. Kita harus cari titik inti permasalahannya tuh apa. Dan sepertinya ini. Karena apa? Karena kalau misalkan kayak contohnya ini deh. Ini kan dia naruhnya di 25 kilo. Ini sama-sama dari kota Bekasi. Harusnya tuh gak semahal ini. Harusnya gak 99.000. Artinya instan 3 jam ini dikirimkan menggunakan mobil. Takutnya, yang gue takutkan adalah kasus seperti ini. Dibikin beratnya itu 14, maksudnya nggak yang sampai 25 kilo, tidak sesuai aktual barangnya, supaya bisa dikirimin pakai motor. Jadi kalau misalkan caranya emang beratnya tidak sesuai, by system emang salah. Dan kalau misalkan itu yang diperjuangkan sama abang ojolnya, ya oke lah, gue paham gitu. Meskipun masih ada di pertanyaan di kepala gue, kenapa lu harus sampai begitunya? Ngobrol. Karena apa? Karena ada opsi untuk meng-cancel. Baik dari pihak toko maupun pihak ojolnya. Ojol memang ada risiko. Kalau misalkan meng-cancel, pasti akan ada risiko untuk akunnya jadi anyep apa segala macam. Tapi ojolnya bisa untuk ngechat customer service Tokopedia-nya untuk bilang, enggak, ini gak sesuai gitu. Maksudnya opsinya tuh ada banyak. Selain berantem itu loh, maksudnya semuanya bisa diobrolin baik-baik. Makanya ketika gue ngeliat di Twitter, kalimatnya yang kayak gini. Mungkin si driver kesel ya karena seller gak jujur. Di aplikasi beratnya berapa, pas mau di pick up ternyata gak sesuai. Tapi gak harus sampai segitu juga. Kalau gue jadi abangnya, ya udah gue tinggal cancel, beres. Tapi emang dongkol sama seller yang gak jujur. Jadi kayak ada kekesalan kiri dan kanan nih gitu. Gue bingung mengartikannya ke lu. Makanya gue harus hati-hati. Makanya ini gue record ulang. Sekali lagi, tidak perlu terlalu reaktif. Pelan-pelan aja menikmati berantem-berantem orang di sosial media, ya. Kenapa kecurigaan itu datang di kepala? Karena takutnya alasan di mbak-mbaknya kan juga di awal bilang kayak, saya emang biasa dapat gojek-gojek yang rese ya, marah-marah, tapi nggak sampai kayak masnya video-video tanpa. gue takutnya gojek-gojek yang datang marah-marah karena itu, karena beratnya sesuai segala macam. Gue atau cuman apapun itu, cara mas-masnya juga Karyawan ya. Ini yang paling nggak seneng kayak ini karyawan ya. Kalau misalkan emang problemnya adalah di berat yang tidak sesuai apa segala macam, karyawannya bertanggung jawab nggak? Gue nggak tahu. Tapi owner yang lebih harusnya bertanggung jawab. Tapi Tokopedia, wah.
Kita meledakin aja dunia. Tuliskan opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah tentang perkara-perkara yang ada ini. Kita akan ketemu lagi dalam kesempatan, guys. Subscribe. Kalau kamu masih ingin melihat keributan-keributan kocak seperti ini, subscribe, ya Allah. Resolusi 2025, subscribers nambah. Kita akan ketemu lagi dalam kesempatan. Lu bisa follow sosial media gue di @lunatictwister. Kalau misalkan ada bahasan, lu bisa mention aja di sosial media gue. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan dia nggak tahu ya. Nggak gini. Jadi sebenarnya menyalahi aturan dan tidak boleh sebenarnya. Tapi perkara chat 20 kilo dia marah-marah. Lu udah harus dikasih paham sama mas-mas ini. Lu lihat dia bawa kulkas. Ada sanyo. No, naik motor. Menyalahi aturan. Nggak boleh. Tapi nah ini ada kulkas 2 asik. Yang satu 2 pintu, yang satu pintu. Motornya apa ini? Motornya kayaknya Matic, ya Allah. Gak boleh bro, menyalahi aturan. Tapi perbandingannya kayak gapnya jauh banget. Cara bawa kulkas posisi tidur atau miring, ada tutorialnya. Mati gak lu? Mantap, let's go. Nah, bye-bye guys, thank you.